Allah yang menanyakan. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa tidak akan sama yang namanya orang bodoh dengan orang alim. Sekalipun memang di dalam kitab yang lain dijelaskan, masih kitab Faidul Mukhtaroh karangan beliau juga Habib Zain bin Semit, ini ternyata lagi menjelaskan tentang masalah adat juga. Ditanya di halaman Faidul Mukhtaroh, di halaman 518, ada seorang ulama yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Qalu su'ila Ibnu Hajar hal afdalus syarif wal jahil awil alim ghairus syarif. Abdul mana antara syarif yang bodoh dengan orang alim yang bukan syarif? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dal basmalah walhamdulillah. Mengingat pentingnya untuk menjelaskan tentang secara keilmuan, ada yang menanya kepada kami bahwa Abdul mana antara alim, orang alim yang bukan duriah Rasul dengan duriah Rasul yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti tentang masalah keilmuan, tentang masalah baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Kita kutip di dalam kitab Manhajus Sawi halaman 390 menyatakan di sini bahwa menerangkan sebagaimana yang diterangkan, yang dijelaskan, yang sudah diterangkan oleh salah satu dai yang kondang, yaitu ditanya katanya bahwa dijelaskan ini dalam kitab Manhajus Sawi halaman 390. Seorang ulama besar ditanya, lalu ulama tersebut menjawab, syarifun jahil au qala syarifun wahid afdal min sab'ina aliman. Jadi seorang duriah jahil bodoh, satu orang duriah yang jahil yang bodoh lebih utama daripada orang alim. Itu di sini menunjukkan dat, bukan berguru. Malah ada yang seorang penai yang menyatakan, karena ini dalilnya, yang menyatakan bahwa berguru ke seorang habaib yang bodoh lebih utama daripada berguru ke 70 ulama. Di sini ada pengkeliruan, sudah keluar daripada qodiyah, daripada tesis atau daripada mindset, maksud murad yang dimaksud oleh pengarang kitab sendiri. Karena di sini dikatakan termasuk dalam bab al-faslusani bima fadalah bayna syarifil ilmi wa sarfin nasbi, saling mengungguli, bercerita tentang masalah antara keutamaan atau kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Jadi yang seharusnya diterangkan, karena ini lagi memadah, memuji Habib Zain bin Semit itu, seolah-olah memuji, mengunggulkan, karena saling mengungguli, lagi mengunggulkan dat, nasab, duriah, maka seharusnya bukan berguru di sini, karena tidak menjelaskan tentang berguru. Seharusnya begini, satu orang
darah daging satu orang duriah Rasulullah yang bodoh lebih utama daripada darah daging 70 ulama. Nah, baru di situ. Karena tidak mungkin ulama, orang alim dengan orang bodoh sama, tidak ada. Karena udah jelas nasnya hal yastawil ladzi. Dijawab oleh Ibnu Hajar bi anna syarif afdal wa in kana jahil. Karena sungguhnya syarif itu lebih utama dari sekalipun memang bodoh. Karena apa elatnya, alasannya? Mata wujudal ayat wujudal maklum, mata ada elat ada maklum. Elatnya alasannya apa? Li'anna syarafahu lidati la yunja'u minhu bil junun. Karena sesungguhnya kemuliaannya seorang duriah Rasulullah dengan datnya, itu datnya lidatihi, karena datnya bukan karena sifat. La yunja'u, datnya ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepas minhu bil junun dengan sabab gila atau dengan sabab tidak berakal. Tetap sekalipun tidak berakal atau misalnya gila pun tetap itu, misalnya cucunya seorang, cucunya Zaid gila, tetap itu tidak lepas daripada turunan Zaid, yaitu cucu Zaid tetap. Sementara wa ammal alim, sedangkan orang berilmu, idza junna, apabila gila, fala yusabu bil ilmi, maka tidak mempunyai sifat ilmu itu. Menjelaskan, jadi jelas di sini kita itu menerangkannya Abdul menurut pandangan ulama Ibnu Hajar al-Haytami. Akan tetapi coba lihat, mari kita bersama-sama untuk melihat dalam kitab Bujairimi al-Khatib juz awal halaman 42. Kalau cetakan yang lain ada yang halamannya 4, ada yang 60 ada yang lain. Nah, cetakan DKI 60, kalau ini kebetulan saya punya halamannya atau halaman di halaman 42. Ditanya ulama besar Imam Sulaiman Bujairimi ini, qalu, ditanya, walidha kana abdul, walidha kana al-alim alladhi laysa bisyarif abdul minasyarif alladhi laysa bil alim. Justru di sini utama, masih utama orang alim alladzi laisa bisyarif, sekalipun memang bukan duriah, afdal minasyarif alladzi laisa bil alim, daripada seorang duriah yang bodoh. Jadi jelas di kitab yang lain menerangkan dat utama, syarif itu menerangkan dat, bukan menerangkan sifat. Kalau adapun menerangkan sifat, tetap utama ilmu. Jadi artinya dua perkara yang tidak bisa dipisah, karena dua-duanya ini bermuara kepada nas hadis. Yang satu menerangkan dat, muaranya hadisnya kepada dalil Al-Quran, maaf, bukan hadis, Al-Quran, innama yuridullahu liyudhi'ankum risalah, itu menerangkan kemuliaan dat. Sementara kemuliaan sifat juga mulia, yaitu bermuaranya pada nas Al-Quran, dalil, yaitu yarfa'illahil ladina amanu waladina utul ilma darajat. Artinya semuanya juga mulia, ini nggak bisa dipisah, nggak bisa malah itu di dalam keterangan-keterangan yang lain itu dibandingkan. Ini di sini diceritakan. Jadi artinya kembali kepada dalam kitab, nanti dijelaskan dengan kitab-kitab yang lain juga. Kalau urusan masalah sekarang, jadi cukup dengan menerangkan masalah, menjelaskan tentang masalah, yaitu kitab ini, kitab Manhajus Sawi, yang sering dipelintir, yang sering salah diartikan seakan-akan secara mutlak. Jadi sekalipun bodoh pun itu si duriah ini
mengungguli ulama. Tidak. Ternyata di sini juga ada ulama-ulama yang hilafiyah, yang ikhtilaf. Jadi buka kitabnya jangan satu, coba pakai pembanding dan kitab-kitab yang lain. Mungkin sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita membuka secara ilmiah. Kalau berbicara tentang hukum-hukum itu berdasarkan kitab dan secara ilmiah, dan harus paham murad dan kemana arah pemikiran atau aspirasi atau ilham ulamanya itu kemana gitu. Jangan keluar daripada muradnya itu. Harus tahu qodiyah ya. Kalau memang orang yang nggak tahu ngaji mantek ya tidak paham qodiyah, mana nggak akan bisa memisahkan antara mana sifat mana dat. Nah, mudah-mudahan untuk menambah wawasan kami sendiri, mudah-mudahan manfaat untuk kami dan manfaat untuk yang lainnya pendengarnya. Sekian, dan mudah-mudahan ada dalam keberkahan para alim ulama dan yaitu para duriyah Rasulullah yang ulamaul amilun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal isobah.